Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Warisan Keteleluhur. Cerita ini ditulis oleh Ristori. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra, Warisan Keteleluhur. Ajian Cerat Ulo. Dari tubuhnya muncul bayangan putih yang meliuk seperti ular raksasa. Siluet ular itu melesat cepat dan melilit tubuh Beku Ganjang dari kaki hingga bahunya. Makhluk itu meraung keras. Ia mencoba bergerak, namun lilitan ular putih itu menahannya dengan kuat. Sekarang Mahendra. Mahendra sudah berdiri tegak dengan tombak Madusena di tangannya. Ia mengangkat tombak itu tinggi-tinggi. Ujung tombak mulai bersinar terang. Cahaya putih memancar dari batu panca putih yang tertanam di ujungnya. Perlahan tombak itu berputar sendiri di udara. Mahendra menatap lurus ke arah Beku Ganjang. Nafasnya ditarik dalam. Tenaga dalam dari tubuhnya berkumpul di kepalan tangan kanannya. Braja Musti. Dengan satu hentakan kuat, ia meninju pangkal tombak yang melayang di udara. Tombak Madusena melesat seperti kilat. Dalam sekejap ia menembus dada Beku Ganjang. Raungan makhluk itu menggema di seluruh hutan. Tubuh raksasa itu bergetar keras sebelum akhirnya roboh perlahan. Lubang besar menganga di dadanya, memancarkan aura hitam yang perlahan memudar. Beberapa detik kemudian tubuh Beku Ganjang hancur menjadi serpihan bayangan yang larut dalam kabut malam. Hutan kembali sunyi, kabut mulai tipis, Asuhan menghela nafas panjang. Satria menurunkan tangannya perlahan, sementara Mahendra menarik kembali tombak Madusena yang kini melayang kembali ke tangannya. Arlingga yang melihat semuanya hanya bisa menggeleng kagum, namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Karena mereka semua tahu pertarungan sebenarnya belum selesai. Di dalam ruang jagat penguripan, kabut putih yang memenuhi ruangan ilusi itu masih berputar perlahan. Di tengahnya dua sosok masih berdiri saling berhadapan. Tubuh Juna sudah dipenuhi luka, nafasnya berat sementara keringat bercampur darah menetes dari dagunya. Namun ia tetap berdiri tegak menatap sahabat lamanya yang kini berubah menjadi musuh. Anjar berdiri beberapa langkah di depannya, tatapannya penuh kemarahan. Kau masih bisa berdiri juga. Sadarlah Anjar, semua ini salah. Juna masih berusaha menyadarkan Anjar, namun percuma saja. Dia sudah bukan Anjar yang Juna kenal dulu. Tubuhnya sudah menjadi wadah kutukan topeng kelana merah. Anjar mengepalkan tangannya, aura hitam mulai berkumpul di sekeliling tinjunya. Asap pekat keluar seperti kabut gelap yang berdenyut mengikuti aliran tenaga dalamnya. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Kau begitu keras kepala. Aku bukan Anjar yang kau kenal. Aku akhiri semuanya di sini. Seluruh tenaga dalamnya dikerahkan ke satu titik. Asap hitam di tinjunya semakin pekat. Juna menunduk, tubuhnya terasa sangat lelah. Ia tahu dalam kondisi seperti ini hampir mustahil baginya menghindari serangan itu. Namun ketika Anjar melesat maju dengan pukulan mematikan, tiba-tiba tubuh Juna bergerak menyamping. Gerakan kecil namun cukup. Tinju Anjar melesat beberapa inci dari wajahnya dengan sisa tenaga yang ia kumpulkan dari dalam tubuhnya. Juna menghantarkan tubuhnya dari bawah.
Tinju kanannya melesat naik. Pukulan itu menghantam tepat di dagu Anjar. Petir kecil meledak dari kepalan tangan Juna saat serangan itu mengenai sasaran. Tubuh Anjar terpental ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Kabut di sekitar mereka bergetar. Anjar terbaring beberapa detik. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Juna berdiri dengan tubuh gemetar, nafasnya terengah-engah saat ia berjalan tertatih mendekat. Ia berhenti di samping Anjar, lalu perlahan meraih tangan sahabat lamanya itu. Di luar lingkaran kabut jagat panguripan, Mahendra dan yang lainnya masih berdiri mengamati dengan tegang. Begu Ganjang dan para bajang kemih telah lenyap, tapi suasana hutan masih terasa berat oleh sisa-sisa energi gaib yang belum sepenuhnya hilang. Dari celah kabut jagat panguripan yang mulai menipis, mereka bisa melihat bayangan dua sosok yang masih berada di dalam ruang ajian itu. Juna berjalan tertatih menghampiri Anjar yang terbaring akibat serangannya tadi. Topeng kelana merah terlepas dari wajah Anjar, jatuh beberapa meter darinya. "Ayo kita bantu Juna." Nada suara Mahendra menunjukkan kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan setelah melihat bagaimana kondisi Juna yang sudah sangat kelelahan dan penuh luka. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, Arlingga mengangkat tangannya menghentikan mereka. "Tidak, biarkan mereka." "Kenapa?" "Itu urusan Juna. Hanya dia yang bisa menghentikan sosok di balik topeng kelana itu." Ucapan Lingga membuat Mahendra terdiam. Ia tahu Arlingga bukan orang yang berbicara tanpa alasan. Jika ia mengatakan begitu, berarti ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar pertarungan biasa. Mereka pun akhirnya bisa berdiri menunggu sambil memperhatikan apa yang terjadi di dalam jagat panguripan milik Juna. Kabut putih masih berputar pelan di antara pepohonan, ilusi yang tercipta dari jagat panguripan. Juna berjalan tertatih menghampiri sahabat lamanya itu. Nafasnya berat. Tubuhnya terasa nyaris kehilangan tenaga, tetapi ia tetap memaksakan diri mendekat. Ia mengulurkan tangannya, berusaha menanggapi tangan Anjar yang masih terbaring di tanah. "Anjar." Sebelum tangan Juna sempat menyentuh, Anjar tiba-tiba menepisnya dengan keras. "Jangan sentuh aku." Suara Anjar terdengar serak. Ia bangkit berdiri dengan susah payah lalu mundur beberapa langkah menjauh dari Juna. Tatapannya masih dipenuhi emosi yang belum sepenuhnya reda. Juna berhenti di tempatnya. Ia tidak mencoba mengejar. "Anjar, berhentilah. Berhenti." Ia mengusap darah yang mengalir dari sudut bibirnya lalu menatap Juna dengan mata yang tajam. "Aku tidak akan berhenti sampai mereka merasakan penderitaannya lebih besar dari apa yang aku rasakan." Pengaruh topeng kelana sudah merasuki tubuhnya, membuka rasa dendam dan amarah yang selama ini Anjar pendam. "Yang kau lakukan ini salah." Ia tahu kata-katanya mungkin tidak akan langsung diterima, tetapi ia tetap harus mengatakannya. "Kau tidak mengerti apapun." Anjar mengepalkan tangannya, dan untuk sesaat bayangan asap hitam seperti ingin muncul kembali dari sela-sela jarinya. "Mereka memperlakukanku seperti sampah. Mereka menertawakanku, mengusirku, membuatku hidup seperti orang yang tidak punya tempat. Aku tahu kau menderita." Kalimat itu diucapkan dengan kesadaran penuh bahwa dirinya juga bagian dari penyebab kesendirian Anjar dulu. "Tidak, kau tidak tahu apa-apa mengenai penderitaan yang aku rasakan. Aku memang salah karena tidak menemanimu. Tapi membalas semuanya dengan kebencian seperti ini tidak akan membuat hidupmu lebih baik." Beberapa saat Anjar terdiam melihat Juna yang terus berusaha menyadarkannya. Perkataan temannya itu terdengar sampai jiwanya yang diselimuti kegelapan. Namun tiba-tiba dari arah lain,
Sebuah suara muncul, suara yang berat, dingin dan seperti berasal dari sesuatu yang bukan manusia. Dia tidak perlu mendengarkanmu. Keduanya seketika menoleh bersamaan ke arah suara itu berasal. Topeng celana merah yang sebelumnya tergeletak diam perlahan bergetar. Dari celah matanya keluar kabut hitam yang tipis. Anjar, kau memang ditakdirkan untuk ini. Suara itu seperti bisikannya merayap langsung ke dalam pikiran. Juna mulai menyadari kalau suara itu muncul dari topeng tersebut. Topeng terkutuk itu berusaha membuat Anjar agar kembali tenggelam dalam kegelapan. Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah pembalasan. Kau dilahirkan untuk menghukum manusia yang membencimu. Juna langsung menoleh ke arah topeng itu dengan tatapan marah. Jangan dengarkan perkataan topeng itu. Anjar tiba-tiba memegangi kepalanya. Ia berteriak keras dan jatuh berlutut di tanah. Wajahnya dipenuhi rasa sakit seolah pikirannya sedang ditarik ke dua arah yang berbeda. Suara dari topeng itu tidak berhenti, berusaha menenggelamkan Anjar kembali. Ambil aku. Akan kubantu dirimu melampiaskan amarahmu yang terpendam selama ini. Bisikan itu terdengar semakin kuat. Anjar meremas kepalanya, berusaha keras menahan diri untuk tidak terhasut kembali. Tubuh Anjar terus bergetar, nafasnya memburu, dadanya naik turun seperti seseorang yang sedang berperang melawan dirinya sendiri. Juna yang berdiri di depannya hanya bisa menggertakkan gigi, menahan rasa cemas yang semakin membesar. Namun suara dari topeng celana merah itu tidak berhenti. Manusia memang pandai berbicara tentang kebaikan, persahabatan ataupun kepedulian. Tapi lihat dirimu. Di mana mereka ketika kau dihina? Di mana mereka ketika kau dianggap sampah? Diam kau! Namun suara itu seperti tak peduli, justru semakin tenang dan semakin dalam. Manusia selalu memuji orang yang kuat. Mereka memuja yang menang, tapi ketika seseorang jatuh, mereka akan berdiri paling depan untuk menertawakannya. Mereka tidak benar-benar peduli. Yang mereka pedulikan hanyalah diri mereka sendiri. Jangan dengarkan perkataannya, dia hanya berusaha menghasutmu. Di luar kabut, Mahendra dan yang lainnya melihat kejadian itu dengan tegang. Apa yang terjadi dengan Juna? Topeng itu, pengaruhnya masih mengendalikan Anjar. Namun ia juga melihat sesuatu yang lain. Tatapan Anjar tidak sepenuhnya kosong seperti sebelumnya. Ada keraguan di sana. Kata-kata Juna sudah sampai padanya, tapi topeng itu masih menahannya. Sementara itu dalam ruang kabut, topeng celana terus menghasut. Ambil aku, Anjar. Suara itu terdengar semakin memaksa. Namun sebelum Anjar sempat bergerak, Juna yang sudah kesal mendengar perkataan topeng celana itu lebih dulu melangkah. Ia berdiri tepat di hadapan topeng itu, wajahnya dipenuhi kemarahan. Rasa lelah seolah menghilang begitu saja. Jangan menghasut sahabatku lagi. Entah bagaimana caranya, tenaga dalam yang sebelumnya hampir habis tiba-tiba terasa mengalir kembali di tubuhnya. Bukan karena kekuatan gaib, melainkan karena tekadnya yang semakin kuat untuk menyelamatkan sahabatnya. Ia mengepalkan tinjunya, percikan seperti listrik kecil mulai muncul di sekeliling kepalanya. Anjar, kenakan aku kembali. Sudah kubilang jangan menghasut temanku. Dengan sekuat tenaga, Juna menghantamkan tinjunya ke arah topeng celana merah. Ledakan besar menggema. Pada saat yang sama, langit di atas hutan tiba-tiba berkilat oleh sambaran petir. Meskipun tidak ada awan gelap yang menaunginya, seolah alam menjadi saksi saat topeng celana itu hancur berkeping-keping.
Kabut hitam yang keluar dari topeng itu langsung lenyap seperti asap yang tertiup angin. Bersamaan dengan itu tubuh Anjar tiba-tiba terpental beberapa meter ke belakang. Ia terjatuh keras di tanah dan tidak mampu bangkit. Anjar! Saat di hadapan Juna, Anjar tiba-tiba membuka matanya, tatapannya kini terlihat berbeda. Tak ada lagi kemarahan atau kebencian yang menyala di sana. Yang tersisa hanyalah kelelahan dan kesadaran. Ia menoleh pelan ke arah Juna. Terima kasih. Suaranya sangat lemah. Juna sendiri akhirnya jatuh terduduk di sampingnya. Tenaganya benar-benar habis setelah menghancurkan topeng itu. Ia tersenyum melihat Anjar yang sudah kembali sadar. Aku yang harusnya minta maaf. Ia menundukkan kepala, merasa bersalah atas masa lalu yang tidak bisa ia ubah. Aku tak pernah datang menjengukmu saat kau benar-benar membutuhkan seseorang. Kabut putih yang sebelumnya memenuhi ruangan jagat panguripan perlahan mulai menipis. Juna masih terduduk di samping tubuh Anjar yang terbaring lemah. Nafasnya berat, sementara pikirannya masih dipenuhi berbagai perasaannya bercampur menjadi satu. Lega, sedih sekaligus penyesalan atas masa lalu yang tidak bisa berubah. Ketika kabut jagat panguripan sudah benar-benar menghilang, bayangan beberapa sosok mulai terlihat berjalan mendekat ke arahnya. Matanya melebar ketika Mahendra dan yang lainnya berdiri di hadapannya. Kalian? Nada suaranya dipenuhi keterkejutan. Dia sama sekali tidak menyangka akan melihat Mahendra dan yang lainnya berada di tempat itu. Bagaimana kalian bisa berada di sini? Baseno yang mengatakan pada kami. Untung ada mereka, kalau nggak aku udah kesusahan ngurus bajang kemit dan begu ganjang. Syukurlah aku juga udah capek untuk bantuin kamu. Asuhannya sejak tadi memasang raut wajah cemas mulai gelisah. Lalu sekarang bagaimana? Kita tidak bisa berlama-lama di tempat ini. Memangnya kalian ingin kemana? Dan kenapa buru-buru sekali? Tanpa berlama-lama Mahendra menjelaskan apa yang terjadi di desa kerajaan. Penyerangan Panji Ireng dan menyandra Mbah Arya. Juna dan Arlingga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Panji Ireng. Nama itu membuat Juna dan Arlingga saling menoleh secara bersamaan. Keduanya jelas pernah mendengar nama tersebut sebelumnya. Dalam pikirannya terlintas kembali percakapan yang pernah Juna dengar dari leluhurnya, Prabu Kertabumi, sewaktu di petilasan ala Surawetan. Belum sempat mereka membicarakan lebih jauh, tiba-tiba Anjar yang masih terbaring menggerakkan kepalanya. Semua ini salahku. Suaranya terdengar lemah tetapi cukup jelas untuk membuat semua orang menoleh ke arahnya. Juna segera berlutut di sampingnya. Jangan bicara begitu. Ia tahu Anjar baru saja terbebas dari pengaruh topeng kelana dan rasa bersalah bisa dengan mudah menghancurkan semangatnya. Namun Anjar menggeleng, masih menyalahkan bahwa semua ini adalah perbuatannya. Aku yang membuka gerbang itu. Panji Ireng, Pati Marujaya dan Pati Durgapati. Aku yang menghubungkan mereka dengan zaman ini. Bagaimana caranya? Melalui Lawang Sukma, gerbang yang menghubungkan dunia ini dengan alam tempat mereka berada. Anjar menjelaskan dengan nada penuh penyesalan karena sadar perbuatannya telah membuka jalan bagi kekacauan yang lebih besar. Namun Juna tetap tidak menyalahkannya, begitupun dengan yang lainnya. Mereka semua mengerti apa yang dialami Anjar bukanlah kehendaknya sendiri, tapi pengaruh topeng kelana merah terkutuk itu. Itu bukan salahmu, jadi jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri.
Kau melakukannya saat pikiranmu dikuasai oleh kutukan topeng itu. Ucapan Juna bukan sekedar pembelaan, melainkan kenyataan yang ia yakini sepenuh hati. Mendengar itu, Anjar menutup matanya sejenak. Setidaknya sebagian beban di hatinya terasa sedikit berkurang. Mahendra kemudian melangkah mendekat. Apa ada sosok lain selain Panji Ireng dan dua pati itu? Semua orang menoleh ke arahnya. Mereka semua tahu kalau biang dari semua ini adalah sosok iblis bernama Basukolo. Anjar menggeleng pelan. Tidak. Saat gerbang Lawang Sukma terbuka, hanya 3 orang yang keluar. Mungkin Basukolo berada di alam yang berbeda. Satria menyelangkan tangan di dada. Ia tampak sedang menyusun kemungkinan berdasarkan pengetahuannya tentang pusaka-pusaka kuno. Seingatku, keris Jatiluhur membutuhkan energi kehidupan yang sangat besar dari penggunanya. Ucapan itu membuat semua orang berpikir jika Basukolo memang menggunakan keris tersebut, maka kemungkinan besar ia berada di tempat lain untuk mempertahankan kekuatan pusaka itu selagi menghubungkannya dengan zaman ini. Yang jadi masalah sekarang, bagaimana kita menyelamatkan Baharia dan merebut kembali semua pusaka yang mereka bawa. Sejak tadi Mahendra juga memikirkan hal itu, mengingat perkataannya Inten sebelumnya mengenai mereka tidak bisa menghadapi Panji Ireng di zaman ini. Mereka hanya bisa mengembalikan Panji Ireng dan kedua pati itu kembali ke tempat asalnya. Tapi Mahendra tahu itu bukan hal yang mudah. Panji Ireng memiliki kekuatan yang besar, terlebih lagi nyawa Mbah Arya kini berada di tangannya. Mereka tidak bisa membuat pergerakan yang mungkin akan membahayakan Mbah Arya. Satu-satunya cara yang memungkinkan adalah menukar nyawa Mbah Arya dengan pedang Candraloka milikku terlebih dahulu. Setelahnya kita akan merebutnya kembali. Maksudmu kita mengejar mereka ke alam tempat mereka keluar? Tapi itu sangat beresiko, Ndra. Kita juga tidak tahu seperti apa alam yang ada di balik gerbang itu. Ucapan itu membuat suasana kembali sunyi, tapi hanya itu satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan. Kalaupun merebutnya paksa di alam ini, mereka juga tetap harus masuk ke alam itu untuk mengambil pusaka keris Jatiluhur yang menghubungkan ke zaman ini. Jika keris Jatiluhur masih berada di tangan Basukolo, semua yang mereka lakukan sama saja tidak membuahkan hasil. Basukolo bisa saja mendatangkan kembali orang-orang dari masa lalu dan menyusun rencana yang lebih besar. Tapi Indra, apa gerbang Lawang Sukma akan selalu terbuka? Kalau iya, kita memang bisa mengejar mereka, tapi bagaimana jika gerbang itu tidak selalu terbuka? Kita bisa membukanya dengan kemampuan Mustika Lintang Jaga dan juga Arlingga. Percuma. Semua orang menoleh kepada Anjar. Usaha kalian mengejar mereka melewati gerbang Lawang Sukma akan sia-sia. Kenapa? Alam tempat mereka berasal adalah alam Sukma. Raga manusia tidak bisa masuk ke sana. Alam Sukma? Benar, gerbang itu hanya bisa dibuka oleh orang yang memiliki hubungan darah dengan mereka. Kenyataan itu seperti menutup semua kemungkinan. Jika menggunakan ilmu Rogo Sukmo, mungkin Mahendra dapat melakukannya. Namun yang jadi masalah adalah apakah teman-teman yang lain sudah menguasai ilmu Rogo Sukmo. Tidak mungkin juga bila hanya dirinya yang mengejar Panji Ireng ke alam Sukma untuk merebut semua pusaka itu. Aku mungkin bisa menggunakan ilmu Rogo Sukmo, tapi aku tidak bisa menghadapi mereka tanpa bantuan kalian semua. Semua orang benar-benar terdiam. Terlintas dalam benak Aswan untuk langsung mengalahkan mereka di zaman ini. Namun Mahendra menolak keras rencana itu. Ia tak tahu apa yang akan terjadi setelah mereka melakukannya. Itu sama saja melanggar hukum alam. Hingga tiba-tiba saja secerca harapan datang dari mulut Anjar. Mungkin aku bisa membantu kalian. Semua orang menoleh kepadanya. Juna bahkan tidak bisa menyembunyikan senyum kecil yang muncul di wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan ini dimulai, sahabat lamanya itu akhirnya berdiri di sisi yang sama dengan mereka.
Malam turun dengan sunyi yang terasa ganjil di sekitar petilasan Lawang Sukma. Angin berembus perlahan menyibakkan dedaunan tua di sekitar tempat itu. Seolah alam ikut menahan napas menunggu sesuatu yang akan terjadi. Setelah mendengar penjelasan panjang dari Anjar mengenai gerbang alam Sukma, mereka akhirnya memutuskan untuk bergerak. Tak ada lagi waktu untuk menimbang terlalu lama. Mahendra melangkah bersama Aswan melewati jalur hutan yang menuju ke petilasan Lawang Sukma. Keduanya tampak tenang, meskipun jauh di dalam hatinya berbagai kemungkinan buruk terus berputar. Pedang Candraloka yang ia bawa di tangannya terasa seperti beban besar. Bukan karena beratnya, melainkan karena makna pusaka itu sendiri. Pedang itu adalah peninggalan leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Memberikannya pada musuh bukanlah keputusan mudah, namun keselamatan Mbah Arya jauh lebih penting dari sekedar mempertahankan kebanggaan. Sementara itu Juna, Arlingga, Satria, dan yang lainnya berjalan dalam diam. Mereka menjaga jarak dari Mahendra dan Aswan, serta menyembunyikan hawa keberadaan mereka. Rencana sudah ditentukan, Mahendra dan Aswan saja yang akan pergi menemui Panji Ireng terlebih dahulu untuk melakukan pertukaran. Beberapa saat kemudian mereka tiba di petilasan Lawang Sukma. Tempat itu tampak lebih gelap dari biasanya. Aura dingin menyelimuti setiap sudut tanahnya. Di tengah pelataran batu tua itu berdiri 3 sosok yang sudah mereka kenal. Panji Ireng, sosok pengguna topeng hitam, Pati Marujaya yang memiliki julukan penari pembawa kematian, dan Pati Durgapati yang sebelumnya sempat menyerang Mbah Arya. Ketiga sosok itu berdiri sejajar menanti kedatangan Mahendra dan Aswan. Mata mereka tajam, penuh kesombongan yang sulit disembunyikan. Tak jauh dari mereka tampak tubuh Mbah Arya terikat pada sebuah pohon besar. Lelaki tua itu tak sadarkan diri, kepalanya tertunduk lemah. Panji Ireng tersenyum tipis ketika melihat Mahendra dan Aswan datang mendekat. Akhirnya kau datang juga. Aku hampir bosan menunggunya. Panji Ireng tampak seperti seseorang yang sudah yakin akan kemenangannya sejak awal. Mahendra berhenti beberapa langkah dari mereka, tatapannya tertuju lurus pada Panji Ireng. Aku datang untuk menyelesaikan urusan kita. Nada suaranya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Ia berusaha menyembunyikan rasa khawatirnya pada Mbah Arya di hadapan lawan yang jelas memiliki kekuatan besar. Panji Ireng memiringkan kepalanya sedikit. Apa kau membawa pusaka itu? Bebaskan dulu Mbah Arya, setelahnya aku akan memberikan pusaka ini. Kau pikir kami bodoh? Panji Ireng mengangkat tangannya menahan Pati Durgapati yang merasa ingin dikelabuhi. Beberapa detik Panji Ireng hanya menatap Mahendra seolah sedang menimbang apakah Mahendra sedang mencoba mempermainkannya. Namun kemudian ia tertawa kecil. Lepaskan orang tua itu. Pati Durgapati ingin menolak, namun terdiam ketika Panji Ireng menoleh ke arahnya. Aku hanya ingin memastikan kalau kalian akan menepati janji. Begitupun denganku. Ia tidak ingin memberikan pusaka itu sebelum memastikan lelaki tua yang mereka hormati benar-benar dilepaskan. Kau cukup pintar, anak muda. Pati Marujaya berjalan menuju Mbah Arya. Dengan satu gerakan kasar ia memutus ikatan yang menahan tubuh lelaki tua itu. Tubuh Mbah Arya langsung jatuh terkulai tanpa banyak basa-basi. Pati Marujaya mendorong tubuh itu ke arah Mahendra. Tubuh Mbah Arya melayang beberapa langkah sebelum akhirnya hampir jatuh ke tanah. Aswan langsung bergerak cepat. Ia menangkap tubuh Mbah Arya sebelum benar-benar menghantam tanah. Wajahnya berubah serius saat menyadari lelaki tua itu masih tak sadarkan diri, namun nafasnya masih ada. Setelah memastikan Mbah Arya selamat, Mahendra mengangkat pedang Candraloka. Sekarang giliranku menepati janji. Ia melemparkan pusaka itu ke arah Panji Ireng.
Pedang itu berputar di udara sebelum akhirnya ditangkap oleh Panji Ireng dengan satu tangan. Begitu bila pusaka itu berada dalam genggamannya, ia tertawa kecil, merasa puas dengan pilihannya diambil Mahendra. Pilihan yang bijak. Ia mengamati pedang itu dengan penuh kepuasan. Pamor pusaka itu terpancar jelas dari bilahnya. Pusaka yang luar biasa. Namun sebelum suasana benar-benar tenang, tiba-tiba Pati Durgapati melangkah maju. Matanya menatap Aswan dengan penuh kebencian. Tanpa peringatan, ia langsung menyerang. Tubuhnya melesat cepat seperti bayangan. Aswan yang merasakan ancaman datang langsung menahan tubuh Mbah Arya dengan satu tangan sambil menangkis serangan itu dengan tangan lainnya. Benturan tenaga keduanya membuat udara di sekitar mereka bergetar. Urusan kita belum selesai, ujar Pati Durgapati yang masih tidak terima dengan pertarungan sebelumnya. Aswan mundur satu langkah akibat serangan itu, tapi ia tidak jatuh. Matanya menatap tajam ke arah Pati Durgapati. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya, hanya tatapan yang terlihat seperti harimau yang sudah menandai mangsanya. cukup. Kita tidak perlu berlama-lama di sini, Durgapati. Suara itu tidak keras, tapi memiliki wibawa yang membuat semua orang berhenti. Panji Ireng melangkah maju dengan satu gerakan tangannya. Udara di depannya tiba-tiba berputar membentuk pusaran gelap. Cahaya aneh muncul dari dalamnya. Portal Lawang Sukma terbuka perlahan seperti luka pada ruang dan waktu. Ayo kita pergi. Pati Durgapati mengeram, tapi pada akhirnya menuruti perintah. Ia melangkah mundur sambil tetap menatap Aswan dengan penuh kebencian. Jika bertemu kembali akan kuhabisi kau. Tanpa menunggu lebih lama, Panji Ireng bersama kedua pati itu melangkah masuk ke dalam portal. Tubuh mereka perlahan menghilang di telan cahaya gelap. Portal itu tertutup kembali dalam sekejap. Kesunyian langsung menyelimuti petilasan Lawang Sukma. Beberapa saat kemudian langkah kaki terdengar mendekat. Juna dan yang lainnya muncul dari balik pepohonan. Bagaimana? Mahendra memeriksa keadaan Mbah Arya dengan cincin Pancasona. Residu energi hitam yang bersarang di tubuh Mbah Arya dilenyapkan dengan mudah. Meski belum sadarkan diri, namun nafas Mbah Arya sudah kembali teratur. Hanya tinggal menunggunya sadarkan diri. Mbah Arya baik-baik saja. Ayo kita kejar mereka. Setelah memastikan keadaan Mbah Arya, mereka segera berkumpul di pelataran batu petilasan. Kini rencana sebenarnya harus segera dijalankan. Anjar bisa membuka gerbang Lawang Sukma dan mengirim Sukma mereka ke tempat yang terhubung dengan leluhurnya Panji Ireng. Dengan ikatan darah dan keris jatiluhur sebagai perantara, mereka semua jadi bisa memasuki alam Sukma. Namun hanya Sukma mereka yang akan masuk, sementara raga mereka akan tetap berada di petilasan Lawang Sukma. Berkat bantuan Anjar, mereka tidak perlu menggunakan ilmu Rogo Sukmo untuk memasukinya. Rencana ini tak lepas dari resiko besar. Mereka juga memikirkan segala kemungkinan, termasuk menjaga raga mereka agar tetap utuh. Untuk itu, Mahendra menyuruh Reza dan Kuncoro untuk menjaga raga mereka selagi memasuki alam Sukma. Tenang Mahendra, kami akan menjaganya. Iya, serahkan urusan jaga-menjaga sama pendekar lembahnya Ngacena. Satria juga menyuruh Andano untuk menjaga raga mereka bersama Reza dan Kuncoro. Pemuda bertampang sangar itu hanya mengangguk menerima perintah Satria. Setelah semuanya jelas, mereka mulai duduk melingkar di pelataran batu Lawang Sukma. Tanah itu terasa dingin, seolah menyimpan energi lama dari masa lalu yang belum benar-benar hilang. Anjar berdiri di tengah lingkaran memperhatikan mereka semua satu persatu. Apa kalian sudah siap? Mohon bantuannya, Anjar.
Anjar menarik nafas panjang sebelum akhirnya menggores ujung jarinya dengan pisau. Setetes darah jatuh ke pelataran batu tua itu. Darah itu langsung meresap seperti diserap sesuatu yang tak terlihat. Anjar mulai membaca mantra dengan suara rendah. Kata-kata kuno itu terdengar asing namun memiliki kekuatan yang terasa nyata di udara. Perlahan tanah di tengah lingkaran mulai bergetar, cahaya tipis muncul dari retakan batu. Retakan itu semakin melebar hingga akhirnya membentuk pusaran cahaya yang sama seperti yang sebelumnya dibuka Panji Ireng. Portal menuju alam sukma mulai terbentuk. Energi dari gerbang itu terasa kuat menarik kesadaran mereka. Mahendra, Aswa, Juna, Arlingga, dan Satria merasakan tubuh mereka menjadi ringan. Seolah sesuatu sedang memisahkan jiwa dari raga mereka. Dalam satu tarikan nafas yang panjang, sukma mereka akhirnya tertarik masuk ke dalam pusaran cahaya itu. Sementara di pelataran lawang sukma, tubuh mereka tetap duduk diam tanpa kesadaran. Kesadaran Mahendra perlahan kembali seperti seseorang yang baru terbangun dari mimpi yang sangat panjang. Udara yang ia hirup terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat, seolah setiap hembusannya membawa sisa-sisa energi dari dunia yang tidak sepenuhnya hidup. Ketika ia membuka mata, pandangannya langsung disambut oleh kabut tebal yang menggantung di antara pepohonan tua yang menjulang tinggi. Hutan itu tampak sunyi, namun bukan sunyi yang menenangkan. Ada sesuatu yang terasa mengawasi dari balik kabut yang bergerak pelan seperti nafas makhluk raksasa. Mahendra segera berdiri, menyadari tubuhnya terasa ringan. Ia tahu raga mereka masih berada di pertilasan lawang sukma. Sementara yang berdiri di tempat itu hanyalah sukma mereka. Tak jauh dari situ, Aswan, Satria, Juna, dan Arlingga juga mulai sadar dari keadaan semacam pingsan singkat. Mereka memandang sekeliling dengan wajah tegang, mencoba memahami dunia asing yang kini mereka pijak. Ini alam sukma. Nada suaranya bercampur antara kagum dan waspada. Ia pernah mendengar tentang alam ini dari berbagai cerita leluhur. Tetapi melihatnya secara langsung memberikan perasaan yang jauh lebih menekan daripada sekedar bayangan dalam cerita. Mahendra mengangguk perlahan. Ia menyapu pandangan ke seluruh hutan berkabut itu sebelum berkata dengan nada lebih serius. Kita harus tetap berhati-hati. Meski kita hanya masuk dengan sukma, bukan berarti kita aman. Kalau kita lengah di sini, dampaknya bisa sampai ke raga kita. Penjelasan itu langsung membuat mereka memahami resikonya. Alam sukma bukan sekedar tempat lain. Ia adalah dunia yang berhubungan langsung dengan kesadaran dan kehidupan manusia. Jika sesuatu menghancurkan sukma mereka di tempat ini, kemungkinan besar tubuh mereka di dunia nyata tidak akan pernah bangun lagi. Karena itulah, tak ada satupun dari mereka yang berani meremehkan tempat ini. Beberapa saat mereka berdiri dalam keheningan hingga tiba-tiba Satria memicingkan mata. Lihat itu. Satria menunjuk ke satu arah, semua orang mengikuti arah pandangnya. Di balik kabut yang menggantung di antara pepohonan terlihat bayangan sebuah bangunan besar. Perlahan kabut bergeser, memperlihatkan bentuk yang semakin jelas. Sebuah candi tua yang berdiri di kejauhan, strukturnya besar dan menjulang. Namun sebagian tertutup oleh kabut yang membuatnya tampak seperti bangunan dari dunia yang sudah lama mati. Jalan batu yang menuju ke sana terlihat seperti jalur yang jarang disentuh makhluk hidup. Mereka di sana. Kelima pemuda itu merasakan tekanan yang sama dari arah candi tersebut. Aura kuat yang memancar dari sana begitu jelas hingga terasa seperti menekan dada mereka. Tanpa banyak kata, mereka mulai berjalan menyusuri jalanan batu menuju candi itu. Setiap langkah terasa berat, bukan karena medan yang sulit, melainkan karena energi yang semakin kuat ketika mereka mendekat.
Kabut semakin tebal dan udara semakin dingin. Beberapa saat kemudian mereka tiba di sebuah pelataran luas di depan candi. Batu-batu tua yang menyusun tempat itu terlihat retak dan dipenuhi lumut-lumut hitam. Di tengah pelataran, 3 sosok sudah berdiri menunggu seolah mengetahui kedatangan mereka sejak awal. Aku sudah menduga kalian akan datang, kata sosok bertopeng hitam yang tidak lain adalah Panji Ireng. Nada suaranya tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. Justru ada kesan puas seolah rencana Mahendra dan yang lainnya memang sudah ia perkirakan. Namun yang Panji Ireng tidak ketahui adalah Mahendra sudah menyiapkan banyak rencana. Ia sadar Panji Ireng adalah sosok yang sangat berhati-hati dan mampu membaca rencana lawan sejak zaman peperangan dulu. Kalau begitu kau juga tahu tujuan kami. Kalian pikir datang ke alam sukma adalah keputusan yang bijak? Kalimat itu mengandung nada merendahkan bagi Panji Ireng. Langkah yang diambil Mahendra dan teman-temannya justru terlihat seperti tindakan putus asa. Namun Mahendra tidak terpancing. Ia mendekat sedikit pada Juna dan Arlingga. Kalian berdua masuk ke dalam candi. Cari pusaka para leluhur yang mereka rebut. Kami bertiga akan menahan mereka. Tujuan mereka bukan untuk melakukan pertarungan sampai ada yang menang. Mereka hanya perlu merebut pusaka para leluhur lalu pergi dari alam sukma. Juna dan Arlingga mengerti rencana yang sedang dijalankan. Tanpa menemukan pusaka-pusaka itu, semua perjuangan mereka akan sia-sia. Di sisi lain, Panji Ireng tidak langsung menyerang. Ia hanya berdiri sambil memperhatikan mereka seperti seseorang yang sedang menunggu hiburan dimulai. Namun tiba-tiba Pati Marujaya yang mengenakan topeng penari merah itu melangkah maju. Ia mengangkat kedua tangannya perlahan lalu menari dengan gerakan yang aneh. Udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah dingin. Kabut berputar lebih cepat. Satu persatu bayangan hitam mulai muncul dari tanah dan kabut di sekitar pelataran. Bentuknya samar, tetapi aura kebencian yang mereka pancarkan terasa jelas. Arwah-arwah pendendam bermunculan, jumlahnya semakin banyak dan tidak manusiawi. Itu ilmu yang digunakan penari itu sewaktu berhadapan dengannya. Ia mampu memanggil arwah pendendam sebagai pasukannya. Seolah tidak memperdulikan apapun, aswannya sejak tadi menatap tajam ke arah Pati Durgapati sudah menghilang dari tempatnya. Mahendra dan yang lainnya terkejut melihat Aswan tiba-tiba berada di hadapan Pati Durgapati. Urusan kita belum selesai. Tinju yang diperkuat kekuatan Asoka melayang ke wajah Pati Durgapati. Ia sempat tersentak, namun dengan refleks cepat menangkis dengan kedua tangannya. Benturan pertama mereka mengguncang udara di pelataran candi. Pati Durgapati terdorong mundur. Aswan melanjutkan serangan berikutnya dengan tendangan berputar, membuat Pati Durgapati harus melompat ke belakang untuk menghindarinya. Biar aku yang mengurus orang ini. Mahendra hanya bisa menggeleng melihat saudaranya yang begitu bersemangat menghadapi Pati Durgapati. Namun dirinya tidak perlu khawatir, selagi yang bertarung dengan Pati Durgapati adalah Aswan. Arwah pendendam yang dipanggil Pati Marujaya mulai bergerak menyerang dengan liar ke arah mereka. Satria melangkah maju. Ia menarik keluar keris Cakramagala. Begitu pusaka itu terangkat, cahaya putih menyelimuti bilahnya seperti api suci yang hidup. Panji Ireng langsung menatap ke arah Satria. Ternyata pusaka itu ada padamu. Matanya berbinar penuh kepuasan. Sebelumnya memang dirinya belum tahu kalau keberadaan pusaka para leluhur yang terakhir, yaitu keris Cakramagala, namun kini malah muncul di hadapannya. Kalian mempermudah rencana aku. Panji Ireng seolah dapat dengan mudah merebut pusaka itu. Tanpa ragu ia langsung bergerak menuju Satria untuk merebutnya. Namun sebelum ia mencapai pemuda itu, sebuah naga besar menghantam dari samping. Kau pikir aku akan membiarkannya begitu saja? Mahendra menggunakan ajian Wiraga Kencana untuk mempercepat pergerakannya.
Kedua tangannya yang sudah diselimuti asap putih menghantam dengan ajian Braja Musti. Serangan itu cukup kuat untuk memaksa Panji Ireng mundur beberapa langkah. Tanah batu di bawah kakinya retak. Laki-laki Trajaya Daru, kalian memang menjengkelkan. Tampaknya ia mulai menyadari bahwa lawannya kali ini bukan sekedar sekelompok pemuda biasa. Mahendra mendorong mundur Panji Ireng dengan melakukan serangan beruntun. Meski beberapa dapat dihindari dengan mudah, setidaknya serangannya membuatnya menjauh dari Satria yang sudah mulai mengangkat keris Cakramanggala. Dengan ajian Nogotirta dan taring putih, tubuhnya bergerak lincah berkelok seperti ular yang menyusuri celah-celah sempit. Keris Cakramanggala di tangannya menebas arwah-arwah pendendam yang mencoba menghalangi jalannya. Setiap tebasan membuat bayangan hitam itu hancur menjadi kabut. Ia membuka jalur di antara kerumunan arwah. Pergilah, aku akan melindungi kalian. Juna dan Arlingga tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka langsung berlari melewati jalur yang dibuka Satria menuju pintu candi. Satria sendiri berhenti di tengah pelataran, menghadang Pati Marujaya yang masih mengendalikan arwah-arwah pendendamnya. Kini pertarungan benar-benar terpecah. Mahendra menghadapi Panji Ireng. Aswan bertarung melawan Pati Durgapati. Satria menahan Pati Marujaya dan pasukan arwahnya. Sementara itu, Juna dan Arlingga menghilang masuk ke dalam candi tua yang dipenuhi kabut. Pertempuran warisan para leluhur akhirnya mencapai puncaknya. Lorong dalam candi itu jauh lebih gelap dibandingkan bagian luar. Hanya kabut tipis dari alam ini yang merayap di lantai batu yang retak-retak, menciptakan suasana dingin yang membuat setiap langkah terasa seolah menginjak ke ruang yang sudah lama mati. Juna berjalan di depan, sementara Arlingga beberapa langkah di belakangnya. Keduanya tak berbicara banyak, mereka hanya mengandalkan perasaan dan energi pusaka yang mereka kenali sejak lama. Residu energi itu terasa seperti jejak yang tertinggal di udara. Sangat samar namun cukup kuat untuk diikuti oleh mereka yang peka terhadap kekuatan pusaka mereka. Ke arah sana, bisik Juna pelan sambil menoleh ke arah lorong di sebelah kanan. Arlingga mengangguk, ia juga merasakan hal yang sama. Energi itu bukan hanya berasal dari satu pusaka, melainkan beberapa sekaligus. Itu berarti pusaka para leluhur memang disimpan di tempat yang sama. Mereka mempercepat langkah, lorong-lorong candi itu terasa seperti labirin yang sunyi. Dinding batu hitam menjulang di kiri dan kanan mereka dipenuhi pahatan kuno yang sulit dikenali karena tertutup bayangan. Beberapa saat kemudian lorong itu tiba-tiba terbuka. Mereka tiba di sebuah ruang luas yang terasa jauh lebih lapang dibandingkan lorong-lorong sebelumnya. Kabut di ruangan itu lebih tipis, namun aura yang mengisi tempat itu justru jauh lebih berat. Di tengah ruangan berdiri sebuah altar batu tua. Keduanya langsung berhenti. Di atas altar itu sebuah keris tertancap tegak di tengah batu hitam. Bilahnya tampak gelap, namun memancarkan energi yang sangat kuat. Di sekeliling altar itu beberapa pusaka lain juga terlihat jelas. Pusaka Bajragada, Kudrawinata, dan sebuah pedang yang sebelumnya Mahendra serahkan pada Panji Ireng. Pedang Candraloka. Keris itu mungkin keris Jatiluhur. Melihat pusaka-pusaka itu berkumpul di satu tempat membuat dada Juna terasa bergetar sekaligus senang. Namun tidak merasa lega. Tidak mungkin Panji Ireng membiarkan begitu saja pusaka yang sudah direbutnya untuk diambil kembali. Dan Juna menyadari hal tersebut. Tetap berhati-hati, Ling. Ini terasa janggal. Seolah menjawab kekhawatiran itu, tiba-tiba sesuatu bergerak dari balik kegelapan lorong di belakang altar itu. Langkah perlahan terdengar dari bayangan. Kabut yang tipis itu terbelah, memperlihatkan sosok yang berjalan keluar dari kegelapan. Seseorang berjubah hitam muncul.
Jubah panjangnya menutupi hampir seluruh tubuhnya, sementara bagian wajahnya tertutup bayangan yang sulit dilihat dengan jelas. Namun dari tubuhnya memancar tekanan energi yang begitu besar hingga udara di ruangan itu terasa semakin berat. Yuna dan Arlingga langsung mendegang. Siapa dia? Kenapa aku merasa merinding seperti ini? Mereka bahkan belum bertarung, tapi hanya dengan merasakan aura sosok itu saja sudah membuat keringat dingin mengalir di pelipis mereka. Tekanan energi itu jauh berbeda dibandingkan musuh yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Sosok berjubah hitam itu berhenti beberapa langkah di depan altar batu. Rupanya keturunan Kertabumi dan Wiratama yang tiba lebih dulu. Suaranya dalam dan berat, seolah datang dari tempat yang sangat jauh. Juna menatap tajam ke arah sosok itu. Kalian tidak akan bisa mengambilnya kembali. Kalimat itu diucapkan dengan keyakinan mutlak, seolah bagi sosok itu Juna dan Arlingga bukanlah ancaman yang layak diperhitungkan. Juna menarik nafas, melepaskannya secara perlahan untuk menenangkan dirinya yang tiba-tiba merasa takut berhadapan dengan sosok berjubah itu. Siapapun dirimu, kami akan merebut pusaka itu. Ucapan itu bukan sekedar keberanian kosong. Juna tahu Mahendra, Aswan, dan Satria sedang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengulur waktu di pelataran candi. Jika mereka gagal mengambil pusaka di tempat ini, semua pengorbanan itu akan sia-sia. Sosok berjubah hitam itu hanya menggeleng pelan. Kalian terlalu percaya diri. Ia melangkah maju, setiap langkahnya membuat lantai batu bergetar ringan. Aura gelap yang menyelimutinya terasa seperti tekanan tak terlihat yang menekan dada Juna dan Arlingga. Namun mereka tidak punya pilihan. Juna memberi isyarat singkat pada Arlingga. Serangan pertama datang dari Juna. Ia melesat maju dengan cepat. Tubuhnya bergerak rendah untuk mengurangi celah serangan. Tangannya menghantam dengan tenaga penuh menuju tubuh sosok berjubah itu. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Sosok itu bahkan tidak bergerak. Serangan Juna berhenti beberapa senti sebelum menyentuh tubuhnya, seperti menabrak dinding tak terlihat. Mustahil. Sosok berjubah hitam itu mengangkat tangannya perlahan. Seketika tubuh Juna terpental ke belakang seperti dihantam tenaga besar yang tak terlihat. Ia meluncur beberapa meter sebelum akhirnya menghantam lantai batu dengan keras. Juna!